Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Yunika, NIM 19086273. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pendidikan jasmani dalam bentuk pidato untuk memenuhi webinar Senin 13.20. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ziuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan kepada saya dan mengizinkan saya untuk bikin video ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan mukadimahnya. Saya akan masuk kepada materi kita, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan diturunkan dari generasi ke generasi, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan pendidikan sering terjadi dalam bimbingan orang lain. Tetapi mungkin secara otodidak juga bisa kita lakukan pendidikan. Pendidikan ada beberapa bagian, yaitu pendidikan formal dan non formal. Dan pendidikan formal sendiri adalah secara rutin kita jalani, yaitu pendidikan melalui tahap bertahap, step dalam seperti SD, sekolah dasar, SMP, SMA, universitas dan seterusnya. Itu dapat kita rasakan dalam pendidikan formal. Sekarang kita bahas dalam pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini di luar dari pendidikan formal yang dapat dilakukan secara berjenjang juga, seperti dalam lembaga bimbingan belajar, dalam kelompok organisasi belajar, yang dimana untuk memajukan peningkatan pembelajaran kita sendiri, atau lingkungan. Yang bisa juga dalam keterampilannya, yaitu sanggar, kelompok bermain, itu bisa meningkatkan pendidikan. Itu secara non formal. Selanjutnya pendidikan informasi, yaitu pendidikan yang dapat dilakukan secara mandiri, bisa dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan lain-lain. Contoh dari pendidikan ini yaitu adat istiadat, sopan santun, agama, etika, dan moral. Sekarang kita pendidikan jasmani. Sekarang kita masuk jasmani, yaitu jasmani sendiri, yaitu segala sesuatu yang berhubungan, yaitu jasmani. Sekarang pendidikan jasmani, berarti pendidikan jasmani ini berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan tubuh. Yang secara umum kita kenal pendidikan jasmani adalah salah satu pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter. Itu dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani, yaitu olahraga, bisa jadi olahraga, kesehatan. Dan dalam olahraga kita mempunyai tubuh sehat atau bugar. Di sini pendidikan jasmani mengutamakan aktivitas jasmani, tapi pendidikan ini
juga bisa membentukkan karakter yang dimana mental, emosional, spiritual, dan sosial itu dididik dalam pendidikan jasmani. Tujuan dari pendidikan jasmani, kita akan masuk pada tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama, mengembangkan keterampilan diri dalam upaya pemeliharaan kebugaran jasmani. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik, membangun fisikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak atau motorik. Yang keempat, yaitu melatih atau membangun moral yang kuat atau nilai-nilai yang berkarakter dalam pendidikan jasmani. Yang kelima, yang terakhir, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Di sini kita dilatih dengan kerjasama, jujur, disiplin, dan demokratis juga kita dilatih dalam pendidikan jasmani. Baik, saya akan masuk kepada manfaat pendidikan jasmani. Yang pertama, manfaat pendidikan jasmani untuk memenuhi kebutuhan anak-anak gerak yang berkaitan dengan gerak. Yang kedua, memenuhi anak dalam untuk membangun kepercayaan diri dan mengetahui kelebihan dari diri seorang anak jasmani. Yang terakhir yaitu mendidik secara serempak atau sama, baik fisik, mental maupun emosional. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.